Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Edi Awal. Nah guys, sebelum kita mulai video ini, saya ingin minta maaf dulu kepada kawan-kawan para subscriber saya, karena beberapa waktu ke belakang memang jarang aktif, ya karena memang ada situasi dan yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Tapi pada hari ini kita akan coba lagi untuk tetap survive lagi, tetap berjuang lagi, tetap di channel YouTube kesayangan kita semua, Edi Awan. Nah, pada sesi kali ini, mungkin untuk kedepannya kita akan lebih banyak berbicara tentang seperti ini gitu ya, membahas tentang permasalahan seputar masalah Kalimantan Barat, seputar masalah Indonesia, nasional, dan mungkin juga dunia. Nah, beberapa hari ke belakang ya memang perang yang ada terjadi di Palestina. Nah ini memang sedikit banyak sangat menyita perhatian seluruh masyarakat di dunia ya pada kesempatan ini, karena memang serangan Israel memang sangat-sangat bertubi-tubi ya, dan lebih banyak menyasar ke anak-anak. Ini menurut harian Kompas ya, beberapa hari yang lalu itu sudah ada 3.000 korban yang hanya itu dari kalangan anak-anak semua. Nah ini sangat-sangat menyedihkan, tragedi kemanusiaan terbesar. Ini bukan perang, sekali lagi ini mungkin lebih ke genosida gitu. Ketika bicara perang, kita tidak ada membicarakan masyarakat sipil dan lain sebagainya. Perang ya perang gitu ya. Perang tentu ada respon balik ya ketika ada senjata ya, terutama berperanglah dengan sama-sama senjata. Oke, sekarang kita balik dulu ya ke sejarah Israel. Nah, Israel ini baru terbentuk ya, Zionis ini baru terbentuk sekitar tahun 1946. Pada waktu itu terbentuk pada masa atau pemerintahannya itu di bawah kendali orang Inggris yang disebut dengan British Mandate gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah mereka ini membentuk suatu Zionis yang istilahnya mengembalikan lagi kejayaan kaum Yahudi, sampai pada akhirnya mengumpulkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia untuk kembali ke tanah suci yang kata mereka, yang mereka percayai bahwa itu tanah yang dijanjikan Tuhan gitu ya, sampai menunggu kedatangan Mesias, juru selamat mereka namanya, sebelum mereka menaklukkan lahan-lahan atau tanah-tanah Palestina pada waktu itu. Yang mereka menyebarkan dulu ya pemikiran bahwa kedatangan mereka ke sana istilahnya hanya bertempat mengungsi sementara. Nah itu alasan mereka agar dapat beribadah dengan Yerusalem gitu ya. Yerusalem itu sendiri merupakan kota suci dari 3 agama. Jadi agama Samawi, agama Islam, dan Kristen gitu ya. Ini menjadi hal yang cukup aneh gitu ya, tak kala mereka mulai sedikit demi sedikit mengembalikan 3 kuil yang mereka percayai bahwa itu dibangun pada masa kepemimpinan Nabi Sulaiman pada waktu itu. Nah di kuil ini sudah ada beberapa kuil yang memang sudah mereka sudah mereka renovasi kembali, dan sekarang masuk ke kuil ketiga. Nah kuil ketiga ini dipercaya jika kuil ini akan diangkat kembali ke atas, maka itu akan merobohkan bangunan yang ada di atasnya.
Seperti kita ketahui, bangunan yang ada di atas kuil tersebut merupakan kompleks dari Masjidil Aqsa yang teman-teman pasti tahu semuanya, itu merupakan salah satu situs penting bagi agama Islam. Karena ada peristiwa Isra Mi'raj di sana, dan yang juga yang lebih penting bahwa Masjidil Aqsa itu merupakan kiblat pertama dari umat Islam sebelum Ka'bah. Karena pada masa itu Ka'bah masih dihuni oleh orang-orang yang tidak memiliki agama. Nah, kemudian ada juga teori konspirasi lainnya yang mengatakan bahwa di daerah Yerusalem ini sendiri itu ada energi murni yang bisa, kalau mampu menguasai energi tersebut, sumber energi tersebut, akan mampu menguasai dunia. Nah, itu sebabnya karena memang letak dari Israel itu sendiri berada di 3 benua ya, Afrika, Asia, dan Eropa. Ini benar-benar satu, kalau menurut dari dilihat secara strategis dari segi ekonomi gitu, bahwa memang potensi dari Yerusalem ini tadi itu sangat-sangat strategis karena memang terletak di 3 benua itu ya. Kemudian juga dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ya, yang umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad itu diberangkatkan dari Mekah ke Madinah perjalanannya, kemudian pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian diberangkatkan sampai langit ke-7. Itu juga melewati Yerusalem itu tadi. Nah, apakah ada hubungannya dengan energi terbesar ini, energi yang teori konspirasi ini tadi itu, apakah ada hubungannya tadi juga dengan peristiwa Isra Mi'raj? Wallahu alam. Tapi yang sempat beredar beberapa waktu yang lalu bahwa memang ada yang meyakini bahwa hal itulah yang diperebutkan oleh mereka. Tapi itu kita tidak mengendurkan sama sekali mata kita atau pandangan kita dari segi bahwa masyarakat Palestina saat ini sangat-sangat membutuhkan kehadiran kita. Kemudian ada hal lagi juga yang terkait dengan masyarakat Palestina. Nah, perang ini sendiri kemarin perang yang sudah terjadi selama beberapa hari ini juga awalnya itu dimulai dari penyerangan Hamas ya, salah satu organisasi pembebasan yang ada di Palestina, menyerang Israel dan bahkan sampai masuk ke dalam wilayah Israel yang menggunakan para layang gitu ya. Nah, sebetulnya kita ketahui sebelum kita masuk ke arah sana, kita coba bedah dulu bahwa bahwa Palestina sendiri itu memiliki 2 organisasi pembebasan yang sangat bertolak belakang dan bahkan mungkin memang tidak pernah nyambung mungkin sampai sekarang. Nah, di satu yang pertama itu ada Hamas. Hamas ini tipikal organisasi atau tipikal arah tujuan mereka itu pembebasan. Kemudian ada Fatah. Nah, Fatah sendiri merupakan organisasi yang lebih mengedepankan diplomasi dalam menyuarakan kepentingan masyarakat Palestina. Nah, mereka menghindari perang gitu ya. Karena memandang sendiri masyarakat Palestinanya gitu. Tapi di satu sisi itu tadi mereka tetap juga memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Nah, yang menjadi mulai menarik untuk dibahas karena memang saat ini perang yang ada terjadi di Gaza ini
itu merupakan perang proksi gitu ya. Perang proksi ini dimaksudkan adalah negara yang tidak ikut campur langsung ke lokasi perang, tapi menggunakan milisi-milisi untuk menyerang yang dianggap musuh gitu ya, katakanlah dalam hal ini Israel. Nah, setelah beberapa waktu ke belakang, makin banyak nih negara-negara yang terlibat tapi melalui proksi, perang proksi itu tadi. Nah, yang terbaru ada di milisi Houthi, itu dari Yaman. Itu sudah terang-terangan menyerang Israel gitu ya. Kemudian yang terbaru juga itu Hizbullah. Tapi kita juga masih menunggu pidato dari Hizbullah, apa benar mereka akan menyerang seperti yang sudah disampaikan kemarin, karena menunggu pidato dari pimpinan mereka. Seperti kita ketahui kalau Hizbullah itu ada Afghanistan di belakangnya, ada Iran di belakangnya gitu ya. Kemudian kalau dari Houthi, milisi Houthi itu dari Yaman. Nah, Hamas sendiri adalah penerus dari Palestina. Nah, ini eskalasi ini akan, kalau misalnya betul-betul ditengahi oleh Amerika, maka ini akan menjadi lahan perang yang akan semakin membesar. Karena negara-negara yang ada di belakang Iran, yang ada di belakang Yaman, dan termasuk Suriah ya, Suriah, saya lupa juga. Nah, Suriah ini, kita kembali masuk ke Suriah dulu sebentar. Suriah ini karena banyak dendam lama terhadap Israel. Nah, salah satu yang bikin mereka paling dendam adalah kekalahan mereka pada waktu perang memperebutkan dataran tinggi Golan. Dataran tinggi Golan. Silakan kawan-kawan searching di Google ya tentang hal dataran tinggi Golan. Nah, dari ketiga negara ini tadi ya, justru Iran, Yaman, dan Suriah, itu di belakangnya itu ada Rusia. Nah, sekutu Rusia seperti kita tahu sendiri, di situ ada China. Jadi eskalasi perang ini itu bisa saja melebar. Tapi sementara ini mereka menggunakan perang proksi ini tadi sebagai langkah untuk memuluskan perang mereka. Jadi sebagai contoh, misalnya ketika ada perang, nanti ketika yang dari misalnya katakanlah dari milisi Houthi dari Yaman gitu ya, ketika milisi Houthi ini kalah, nah mereka tidak mengakui, mereka akan menarik diri, Yaman aman gitu kan. Ketika Hizbullah kalah, Iran akan angkat tangan, itu bukan kekalahan Iran, itu kekalahan Hizbullah. Tapi ketika misalnya nanti mereka mati-matian menyerang ke sana, tetap ada sokongan gitu, itu udah pasti. Ini namanya perang proksi. Nah, perang inilah yang sedang terjadi di Israel saat ini. Nah, hal yang dikhawatirkan oleh oleh masyarakat Eropa, terutama Amerika, bahwa yang dikhawatirkan perang ini akan berlangsung lama. Dan memang perang ini berlangsung lama, sudah beberapa ratus tahun yang lalu gitu ya. Tapi ketika sudah dalam keadaan terdesak misalnya, seperti Israel dalam keadaan terdesak, mereka minta gencatan senjata. Nah, itu hebatnya penjajah. Nah, karena mereka juga terdesak? Karena mereka terdesak, karena dari hari pertama serangan Hamas ke Israel, itu pemerintah Israel sendiri sudah menghabiskan jutaan dolar untuk melepaskan bom-bom penghalau bagi roket-roket Hamas yang masuk ke wilayah Israel, yang biasa disebut Iron Dome. Nah, Iron Dome ini kalau misalnya sekali lebas, sekali naik gitu ya, itu habisnya jutaan dolar. Nah, bayangkan peperangannya udah selama beberapa hari ini menghabiskan berapa juta dolar gitu ya. Nah, buat Amerika sendiri ini bisnis besar. Tapi bagi Israel ini jelas kerugian yang sangat besar gitu ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kita. Kenapa Amerika walaupun dengan situasi yang negara yang sudah bangkrut gitu ya,
situasi negara yang saat-saat ini sangat-sangat memprihatinkan, bahwa mereka itu setiap hari, misalnya dalam 1 minggu, ada 2 hari, jatah misalnya nih, pemerintah tidak menggaji sama sekali ASN yang ada di sana, yang bekerja di tempat-tempat pemerintahan, itu dalam 1 minggu itu ada 2 hari tidak digaji. Pemerintah tidak mau menanggung, sudah sesulit itu gitu ya. Nah, tapi kenapa Amerika masih kuat? Karena bisnis swasta, di sektor swasta mereka kuat. Salah satunya dari perang ini tadi. Jadi semakin banyak perang, semakin untung Amerika. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, yang menjadi tema saya, kenapa saya mengangkat permasalahan di Palestina, karena kemarin saya sempat ada yang mengatakan kepada saya langsung, ngapain mikirin Palestina, itu konflik politik antar dua negara. Jadi ini yang bikin saya agak seperti apa gitu ya, karena memang oke lah, terlepas dari segala kepentingan agama dan segala macam, itu konflik kepentingan. Nah, baru-baru ini beredar rekaman video bahwasanya pemerintah Israel itu membayar lebih dari ribuan buzzer untuk menutupi agresi militer mereka, pencaplokan wilayah mereka, sehingga dibuatlah semacam cerita bahwa yang menjadi orang yang terzolimi atau orang-orang yang teraniaya itu sebenarnya orang Israel. Nah, mereka berani membayar besar untuk buzzer gitu ya. Kenapa kita yang jauh-jauh seperti ini, ketika ada bersuara, ketika mulai ingin beropini di sosial media gitu ya. Nah, ini yang mereka tekankan itu tadi, jangan sampai kita itu beropini, bahwa cukuplah hanya sampai pada tataran konflik kepentingan politik. Nah, come on, kita buka lagi wawasan kita buka lagi, kita gali-gali lebih dalam lagi gitu ya, bahwa inilah yang dimaukan oleh Israel. Ketika masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dunia Islam diam gitu ya. Nah, sebenarnya tidak perlu untuk jadi Islam kalau misalnya Anda untuk peduli tentang Palestina. Tapi karena berhubung ya yang sekarang dibahas itu lebih banyak tentang Islam gitu ya. Karena di masyarakat Israel, di masyarakat Palestina sendiri itu nggak melulu tentang Islam, karena di sana juga ada Kristen Ortodoks gitu ya, atau ya ada juga di sana. Nah, kalau misalnya kita tidak peduli dari saat ini, tidak ada bersuara tentang hal itu, maka yang terjadi ya kabar Palestina yang dari tahun 1946, peta itu semakin kecil sampai sekarang, dan sekarang malah di Google Map nama Palestina sudah dihapus, tidak ada lagi. Nah, beruntungnya kita masih punya Alibaba dan ada 2 Baidu. Nah, Baidu ya, kalau nggak salah saya Baidu, itu sudah menghapus juga nama Israel dari sana. Jadi ada perimbangan gitu ya. Ya, walaupun memang yang dipakai, yang sering kita akses itu Google. Nah, Alibaba dan Baidu itu sudah menghapus nama Israel dari peta Google Map, peta map yang ada di tempat mereka gitu ya. Jadi yang ada di sana tuh sekarang hanya nama Yerusalem saja. Jika di luar sana ada yang mengatakan, kenapa kita peduli dengan Palestina? Ya, satu, yang pertama, kita dalam tata pemerintahan Indonesia sangat menentang yang namanya penjajahan. Itu sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada waktu Indonesia merdeka,
negara yang paling menentang kemerdekaan Indonesia itu Amerika. Dan negara yang paling menyetujui atau yang paling mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Ya. Dan mufti ulama yang lebih dahulu mengakui kemerdekaan Indonesia, mufti yang berasal dari Palestina. Kemudian tidak perlu harus menjadi Muslim gitu ya untuk memahami tentang arti rasa kemanusiaan. Kemudian pemerintah Israel itu membayar buzzer untuk menutupi aksi mereka dalam mencaplok wilayah-wilayah Palestina, aksi-aksi kekerasan mereka, tindak tanduk mereka, pergerakan mereka, sampai pada titik Masjidil Aqsa yang sebenarnya, yang hanya masyarakat tahu, yang hanya masyarakat dunia tahu, bahwa ketika kubah emas itu ada, bahwa itulah Masjidil Aqsa. Salah. Bukan itulah Masjidil Aqsa, tapi yang ada di sebelahnya. Nah, ini yang seringkali dibuat berita oleh buzzer, dibuat semacam apa ya, semacam gambar bahwa ketika kita mencari Masjidil Aqsa, yang timbul di pencarian Google itu Rock of Dome, itu yang kubahnya kuning, padahal yang di sebelahnya itu yang Masjidil Aqsa sesungguhnya. Nah, pemerintah Israel membayar buzzer untuk menutupi itu semua. Nah, kenapa kita juga harus berdiam diri? Tidak ada salahnya. Sosial media gratis. Kita berjuang demi kemanusiaan. Bagi yang masyarakat Muslim berjuang demi imannya, membantu saudara-saudaranya yang tertindas, tidak ada salahnya. Ini juga lah yang membuat khawatir Zionis ini tadi. Bayangkan dengan hal-hal yang ada di sosial media saja, mereka bisa khawatir. Apalagi pemikiran terbuka, open-minded, dari satu orang yang hanya diam di kamar, tapi memikirkan tentang bagaimana komitmen kemanusiaan atau komitmen kepada keimanan dengan membantu masyarakat Palestina, itu saja sudah menjadi hal yang Israel takuti. Nah, kenapa? Karena pemikiran satu orang yang berkomitmen tentang pembebasan lahan ataupun kemerdekaan Palestina itu lebih berbahaya ketimbang negara yang hanya rapat kemudian memutuskan hasil yang sampai sekarang tidak ada manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Palestina. Ini yang bahaya. Dan sekarang bagi masyarakat teman-teman yang Muslim juga, yang ada sempat juga beredar di luar sana mengatakan bahwa ini perang akhir zaman, ini mau dekat kiamat atau sebagainya. Nah, yang jelas kiamat semakin dekat. Kita tidak tahu kapan, itu urusan Tuhan, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang jelas tanda-tanda terdekat itu sudah mengarah ke sana. Mungkin itu saja vlog saya pada hari ini. Next ketemu lagi. Jangan lupa buat teman-teman yang di luar sana yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman ataupun ke keluarganya yang lain, supaya masyarakat teman-teman tahu, Indonesia tahu, dan dunia juga tahu bahwa kita saat ini memang wajib gitu ya, memang wajib bagi siapapun yang ingin menunjukkan rasa kemanusiaannya dengan membantu Palestina. Caranya apa? Nah, caranya tadi, kalau tidak mampu datang membantu tenaga, kita bantulah dengan materi. Kalau kita tidak mampu dengan materi, kita bersuara di sosial media. Dan kalau kita tidak mampu bersuara di sosial media, barulah kita berdoa. Karena doa adalah selama-lamanya iman.
Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam.